Absen dulu dari kampus mana aja nih? Ya, oke. Terima kasih ya. Tadi sudah dibantu sama Mas Gufron. Nah, buat bunda-bunda sama kakak-kakak, kita akan melaksanakan kegiatan tadi sudah disampaikan ya. Boleh kok, boleh banget ini di-share biar kita bisa belajar bareng-bareng. Eh, Sebentar kok saya nggak nampak muka saya ya. Oke, udah mulai di absen-absen ternyata ya di kolom chat. Nah, yang belum sempat bertemu sama saya, sekali lagi perkenalkan nama saya Valdi. Jadi bunda-bunda sama kakak-kakak. Ini saya izin panggilnya bunda-bunda sama kakak-kakak ya. Nama saya Valdi, saya perwakilan dari tim MCU dan saya yang akan mendampingi sebagai moderator di malam hari ini ya. Jadi buat bunda-bunda sama kakak-kakak, yuk boleh banget di-share kegiatannya. Ini kan gratis, jadi kita bisa belajar bareng, biar nanti bisa lulus bareng-bareng juga. Oke, pada malam hari ini nanti kita akan ada narasumber ya untuk membahas beberapa hal yang paling penting banget, karena kan ini juga akan menghadapi uji kompetensi buat bunda-bunda sama kakak-kakak. Jadi saya coba tes dulu suaranya ya. Saya buka kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat kakak-kakak dan juga teman-teman yang sudah membantu jawab salam saya ya. Selamat malam semuanya. Semoga kakak-kakak dan juga teman-teman dimanapun selalu berada, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Jadi sekali lagi saya akan membantu mewakili untuk perjalanan kegiatan di malam hari ini. Nanti dosennya ketemu sama siapa, Mas? Ya, di sini nanti ada ya kenalan langsung sama dosennya. Mungkin saya izin sambil ini kan teman-teman lagi ada di absen-absen ini di kolom chat banyak banget tuh. Dari Medan ada, dari Makassar ada, Denpasar ada, Aceh ada, Bengkulu ada. Wow, banyak banget. Nah, saya kembalikan dulu kepada Ibu narasumber pada malam hari ini untuk perkenalan langsung nih sama kakak-kakak dan juga teman-teman. Ya, selamat malam Bu Erni. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa dinyalakan mikrofonnya, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Paldi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Gimana Ibu? Ibu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya, Alhamdulillah. ini long Kenapa weekend, kamu dibilang tapi pada masih mau belajar ya. Luar Mm-mm. biasa ini ibu-ibu apa hebat karena ditemani oleh Mas Paldi di MCU. Oke, silakan Ibu bisa dilanjut perkenalan dulu kepada para peserta nih Bu, webinar di Baik. malam hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Waalaikumsalam. srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan ibu-ibu semua, ibu-ibu yang hebat dari banyak ya tadi Bengkulu dan lain sebagainya luar biasa gitu ya dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Perkenalkan, nama saya Erni Hernawati. Sehari-hari saya dipanggil Bu Erni. Saya dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Ada orang Bandung di sini? Ada Bu tadi Bu ramai banget Bu. Ada ya. Heeh. Tadi ada Ada dari orang Bandung. itu juga Oh ada ya, dari Raja Pak. Wali. Saya juga ada ya, sudah saya share karena tadi Mas Faldi ingin berbagi gitu ya dengan teman-teman semua. Luar biasa ya. Jadi mungkin ini ada yang minggu depan mau ikut tryout gitu ya. Atau misalnya UKOM di gelombang 1 dan 2, tapi mempersiapkan dari jauh-jauh hari itu luar biasa ya. Terima kasih juga Mas Faldi sudah memfasilitasi saya dan teman-teman ya, suatu kehormatan bisa bergabung sharing begitu ya untuk malam ini bagaimana kita mempersiapkan dan menaklukkan soal-soal UKOM. Begitu mungkin Mas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bidan Herni ya. Jadi teman-teman dan kakak-kakak tadi sudah berkenalan langsung ya dari mana narasumbernya. Dan Ibu izin nanti yang share screen dari Valdi atau dari Ibu Bu? Dari saya aja ya. Oh boleh Ibu, Dari saya silakan Ibu. izin. Sudah terlihat Mas? Masih masih loading Bu. Nah ya sudah Ibu aman. Ya, silakan Mas.
Baik, terima kasih Bu Bidan Herni. Ini sudah terlihat ya buat kakak-kakak dan juga teman-teman untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga ya, karena memang ini sudah mendekati ya. Ini kadang saya suka ketukar nih periode yang sekarang nih. Kalau nggak salah itu duluan bidan nih ya, nanti 20 sampai 22 ya Juni. Di bulan berikutnya yang Juli itu baru diikut sertakan yang keperawatan untuk pelaksanaan periode yang kedua, gelombang pertama. Nah, jadi mumpung Bunda, kakak semua dimanapun yang D3, yang profesi, yang melaksanakan uji kompetensi di bulan depan, tolong diikuti dengan baik kegiatan malam hari ini. Ya, banyak banget wejangan yang nantinya akan diberikan oleh Bobi dan Erni. Jadi, teman-teman dan kakak-kakak boleh ini nanti di screenshot atau di foto ya untuk PowerPoint-nya. Karena saya khawatir ada yang nggak ada di dalam grup nih. Jadi nanti soft file-nya kan bingung tuh dapatnya. Jadi coba deh di ini aja ya, di screenshot aja. Ya mungkin itu Bu Erni bisa dilanjutkan. Saya berikan untuk layar dan juga waktunya kepada Ibu Erni. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Faldi. Ibu-ibu yang hebat, luar biasa, yang sudah mempersiapkan diri ya, begitu untuk bisa kompeten dalam menghadapi uji kompetensi. Memang kita harus aware dulu gitu ya terhadap diri kita sendiri, cintai UKOM gitu. Artinya ya harus terbiasa gitu, senang gitu ya. Tapi kalau misalnya terpaksa, apalagi kebut semalam untuk mempersiapkan UKOM itu agak sulit gitu ya. Karena kembali kita bukan belajar soal, tapi bagaimana menerapkan gitu ya ilmu-ilmu yang didapat saat ini. Mungkin waktu profesi ini kan banyaknya praktek begitu ya. Jadi teorinya agak lupa-lupa dan lain sebagainya itu harus memang dibaca lagi, dibuka buku lagi begitu ya. Jadi memang harus senang gitu. Gak usah banyak-banyak belajar itu sehari itu cukup 5 soal gitu ya. 2 sampai 3 pun cukup, tapi betul-betul menguasai. Nah, kenapa sih harus menguasai? Oke ya. Jadi saya kira di semua perguruan tinggi ya itu mempersiapkan mahasiswanya itu luar biasa sama saya kira ya effortnya. Karena apa? Karena tadi ya kredibilitas institusi juga dipertaruhkan ya. Bagi institusi yang hebat di sini artinya memang sudah terbiasa ya untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester. Walaupun sekarang kurikulum OB ya tidak selalu ada UTS UAS. Tapi untuk evaluasi pembelajaran mereka biasa menggunakan kasus, studi kasus, lalu belajarnya atau mengerjakannya di laboratorium komputer. Itu mahasiswanya biasa 100% lulus tuh ya udah biasa begitu. Tetapi bagi institusi yang mungkin sarana prasarananya belum terpenuhi, SDM-nya belum merata semua eh, eh, apa namanya tersertifikasi mempunyai kualifikasi untuk apa mereview soal dan lain sebagainya ya ini masih ada ya tidak 100%. Nah, itu menjadi beban sebetulnya ya untuk institusi. Nah, untuk itu teman-teman ini udah tepat sekali ya. Belajar itu kan harus kemana-mana ya, sampai ke negeri Cina begitu. Jadi jangan hanya belajar cukup di institusi begitu ya. Kita kan perlu tadi aneka ragam gitu ya. Mungkin tips ya, trik daripada dosen yang beraneka ragam dari seluruh Indonesia ada, itu akan memberikan warna sebetulnya kepada kita supaya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih ya dengan berbagai soal gitu. Jadi mungkin saya juga apa namanya sama ya mempersiapkan mahasiswa itu diberikan soal-soal, buku dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya internal tidak direview gitu ya, tidak rutin mereview soal ini juga agak sulit gitu ya. Jadi memang harus yang terstandar ya. Jadi tepat sekali teman-teman belajar di sini karena saya yakin Mas Paldi dan timnya ya sudah mengundang em, menunjuk para dosen yang bergabung di begitu ya soal-soal yang terstandar ya. Saya kira ini udah biasa ya, tapi selalu harus diingatkan ya supaya untuk menjawab satu soal tuh kan kadang ada yang panjang, ada yang pendek begitu ya. Kita harus tetap punya waktu satu soal itu 1 menit gitu. Jadi bagaimana cara cepat membaca soal supaya cepat menjawab itu jangan terlalu diulang-ulang lama begitu ya. Kita lihat dulu nih
ya pertama adalah baca pilihan soalnya A, B, C, D, E-nya itu homogen tidak gitu ya. Tentang apa sih misalnya ya. Misal, oh kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat. Oh berarti ini tentang persalinan begitu ya. Lalu baru baca pertanyaannya, selanjutnya baru kepada kasus. Kasus itu key pointnya. Jangan semua dibaca gitu. Jadi harus bisa membaca cepat. Itu mungkin sekedar tips dan trik mengingatkan kembali kepada teman-teman. Saya kira saya udah pernahnya atau mungkin ada yang memang belum pernah apa namanya ikut tryout baru internal dan sebagainya. Ini perlu di apa namanya dipahami begitu ya, dikuasai. Itu Mas, lanjut ke soal atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Erni. Izin Ibu untuk mengingatkan kembali kepada Ya. teman-teman dan juga kakak-kakak sekali lagi ya. Ini setiap webinar, pasti setiap webinar baik itu ada yang udah pernah ikut, ketemu sama saya sebagai moderator, Mas Lucky atau Mas Randy, Mas Gufron dan teman-teman yang lainnya. Pokoknya kakak-kakak dan bunda-bunda jangan pernah bosan terpapar ya tips dan trik yang diberikan oleh dosen, baik yang tadi disampaikan sama Bu Bidan Erni, udah pernah tersampaikan atau ada yang dengan narasumber lainnya itu jangan pernah bosan. Ya jangan pernah bosan karena memang ya yang sering kali dikasih tahu itu memang benar adanya ya. Jadi silahkan diikuti dengan baik, didengarkan dengan baik, ambil baiknya. Ya semoga apapun yang disampaikan dari setiap program dan juga kegiatan yang bunda-bunda dan kakak-kakak ikuti semuanya bisa bermanfaat. Mungkin sedikit itu pesan saya. Kita jangan ini ya, jangan karena Mas langsung soalnya gini ini segala macem. Ya, tapi kan kalau langsung ke soal tanpa ada wejangan, nanti juga khawatirnya suka-suka kelewat gitu ya. Jadi suka-suka lupa gitu. Mungkin itu ya sedikit buat bunda dan juga kakak-kakak. Boleh Bu Erni kita langsung mulai ke soalnya. Ya. Oke ya teman-teman, tolong dicermati soal ini begitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, triknya adalah lihat ya badan soalnya, baca pertanyaannya, baru ke apa namanya vignette-nya. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan untuk teman-teman dan kakak-kakak yang belum tahu rules-nya, dari setiap soal yang diberikan, kita berikan waktu 1 menit. Ya, ini tidak ada sistem voting. Jadi nanti saya tutup kolom chatnya. Ketika saya sampaikan, saya buka lagi kolom chat. Bunda dan teman-teman bisa klik kolom chatnya, berikan jawaban pilihannya yang A sampai yang E. Silahkan. 4, 3, 2, 1. Ayo, kolom chatnya sudah dibuka. Ini dibuka sama Kak Dian dengan opsi jawaban yang E. Bawahnya Kak Siti Munasaro. Opsi jawaban E lain juga sama ya. Masih satu jawaban nih, E. Oke, Kak Ani C. Baik. Ada lagi yang memilih pilihan yang lain sambil menunggu. Buat kakak-kakak dan juga teman-teman, boleh dong di raise hand. Di raise hand atau dikasih emot gitu ya. Dikasih reaction untuk mengutarakan dan menyampaikan. Kira-kira alasannya kenapa ya bisa memilih opsi jawaban tersebut. Oke, selamat malam Bunda atau Kakak Rusni. Saya hidupkan mikrofonnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Rusni nih atau Kak Rusni nyampein opsi jawabannya pilihannya apa. Terus alasannya kenapa. Itu biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar ya. Soalnya ada dua opsi nih, ada E, ada C. Yang milih dominan nih yang E nih. Oh, ada yang B juga. Oke. Ayo, teman-teman sama kakak-kakak, boleh? Tadi jadi burus nih. Enggak ya, atau kepencet. Boleh dong disampaikan, ayo. Enggak ada? Wah, kalau nggak ada berarti ini bukan belajar bareng dong. Oh, Kak Ani, boleh Kak Ani. Ayo, dinyalakan mikrofonnya, saya udah aktifkan. Dari kampus mana dan kenapa? Nggak ada?
Oke, nampaknya kepencet semua ya. Kalau begitu coba. Oh, ada nih, Kak Cikmah. Selamat malam, Kak Cikmah. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ayo, silahkan. Selamat malam. Baik, di sini saya akan mencoba ya Mas Fadli ya. Silakan. Kasus yang pertama yaitu eh, apakah kemungkinan masalah janin pada kasus tersebut di sini Q1 3 bulan, demam 2 hari yang lalu. Jadi ini tinggal di daerah pegunungan dan juga kata kuncinya hasil palpasi terjadi pembengkakan kelenjar tiroid. Jadi untuk kemungkinan terjadi pada masalah janin, saya milih jawabnya E, yaitu kretinisme kongenital. Jadi karena adanya terjadi pembengkakan kelenjar tiroid. Itu, Bang. Terima Baik. kasih. Izin Ibu atau Kakak Cikmah ini dari kampus mana? Dari Umpri Lampung, Mas. Oke, Pringsewu. Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Siap. Ya, salam buat Bu Arena ya. Masih rektornya Bu Arena kan? Masih Mas Fadli, masih. Siap. Terima kasih Bu Cikma. Saya izin mute kembali. Nah, itu Bu Erni ya, yang tadi sudah disampaikan dari Bu Cikma alasannya. Langsung saja saya berikan kepada Bu Erni untuk pembahasannya apakah sudah tepat? Silahkan Ibu. Ya, kayak luar biasa ya Bu Cikmah ya. Terima kasih tadi ya sudah bisa sharing begitu. Baik ya ibu-ibu kan di sini tadi ya kita lihat ya badan soalnya apa jawabannya IUFD, IUGR, hipoksia prematur atau kretinisme kongenital ya. Yang ditanyakan kemungkinan ya. Jadi kemungkinan tuh belum tentu, belum pasti tetapi kita harus deteksi dini ya. Kalau ibu hamil dengan adanya kelenjar tiroid gitu ya. Nah, tergantung kelenjar tiroidnya di sini sedang aktif atau tidak gitu ya. Kalau ngelihat dari suhu 39 derajat ada demam itu sih belum tentu ya karena apa namanya kelenjar tiroidnya mungkin ada penyebab lain. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah pembengkakan kelenjar tiroid pada ibu hamil ini menyebabkan apa? Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau ibu hamil ada apa masalah dengan tiroid, artinya ini ada kelainan metabolisme ya atau kekurangan iodium selama hamil. Nah, kalau kekurangan iodium selama hamil itu akan menyebabkan betul tadi Ibu Cikma menyampaikan ya akan terjadi kretinisme kongenital. Apa itu kretinisme kongenital? Yaitu kondisi bawaan lahir ya yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, bahkan bisa mengganggu pertumbuhan atau perkembangan mental secara parah ya. Karena apa? Karena kekurangan hormon tiroid tadi. Makanya sekarang bayi-bayi baru lahir segera dilakukan pemeriksaan SHK begitu ya dengan menggunakan sampel darah. Karena memang apa namanya tidak akan langsung menyebabkan IUFD gitu ya. IUGR mungkin hipoksia karena di daerah pegunungan biasanya oksigen rendah tapi tidak apa namanya langsung ya apalagi kalau misalnya selama hamil DJB apa identifikasi janin gitu ya melihat kesejahteraan janinnya masih bagus ini tidak langsung begitu ya begitupun prematur ya walaupun mungkin tapi yang paling memungkinkan adalah kretinisme kongenital begitu ya. Jadi, tadi udah saya sampaikan ya, hormon tiroid itu sangat penting, terutama untuk apa? Perkembangan otak ya dan sistem apa namanya saraf janin. Begitu Ibu-ibu ya. Kalau sudah ada kelainan kongenital, ya tadi ya intelektualnya juga terganggu, bisa juga terganggu pertumbuhan fisik atau stunting bisa ya. Selanjutnya kalau lebih parah bisa ada gangguan pendengaran dan bicara. Ya, bahkan bisa BBLR. Sirkulasi darah, oksigen dan apa namanya darah masih cukup, tetapi tadi iodiumnya yang kurang. Terima kasih Ibu, jawabannya Bu Cikma betul ya. Jadi yang tepat adalah E. Oke, terima kasih banyak Bu Bidan Erni tadi atas penjelasannya ya. Buat teman-teman dan kakak-kakak yang masih belum tepat tidak apa-apa. Ya mungkin tadi ada memiliki hal yang sama ya alasannya kenapa.
tapi kembali lagi kita di sini belajar bareng-bareng. Coba boleh diberikan reactionnya kalau memang yang sudah disampaikan sama Bu Bidan Erni tadi sudah tersampaikan dengan baik ya, sudah dapat diterima biar kita bisa lanjut. Nah, mantap. Nah, oke, Bu Erni, berarti ini cukup dipahami untuk nomor soal yang pertama. Izin bisa kita lanjut ke nomor soal yang berikutnya. Silahkan, Bu. Siap-siap lagi ya, teman-teman dan kakak-kakak. Ini nomor soal yang berikutnya. Saya tutup lagi kolom chatnya. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Satu. Yuk, silakan. Langsung raisan juga nggak apa-apa ya, teman-teman dan kakak-kakak. Di sini saya lihat ada duluan Kak Arniat dari UKMC ya. Terus si jawabannya D, bawahnya Kak Vina C, bawahnya lagi D lagi. Oke, ada C, ada D, ada E, ada A. Satu lagi nih B nih. Kalau ada B muncul berarti lengkap. A, B, C, D, E dipilih deh. Oke, yang B nggak ada ya. Tapi semua opsi jawaban semua keluar. Boleh diberikan argumennya, statementnya. Kenapa bisa A, kenapa bisa C? Oke, selamat malam Kakak atau Bu Ita dari kampus mana? Terima kasih, saya dari Deli Husada Medan. Oke, silahkan Kak Ita. Saya di sini memilih opsi C karena di sini adalah kehamilannya kehamilan kembar dan masih 8 bulan 32 minggu. Jadi ini di sini saya menjawab dengan rujukan terencana. Artinya belum darurat dan belum perlu tindakan medik yang lain, cuman untuk perencanaan ke depan bagaimana baiknya. Jadi kalau menurut saya di sini memilih opsinya opsi D, rujukan terencana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ita. Ya, saya turunkan tangannya lagi, saya mute. Eh, ada nggak yang mau beradu nih? Karena kan opsi jawabannya banyak nih. Enak nih kalau misalkan kita belajar bareng-bareng nih. Yang D udah. Tadi ada yang milih A juga, ada yang C juga. Mungkin ada opsi jawaban yang beda yang mau menyampaikan alasannya lagi. Sebelum saya berikan ke Bu Erni nih untuk menjelaskan. Nggak ada? Oke. Nampaknya nggak ada Bu Erni. Jadi itu yang tadi sudah diwakilkan. Oh ada, Bu Cikma. Beda atau sama Bu? Beda, Oh boleh boleh beda boleh. Bang, Ayo. beda. Baik, di sini untuk pertanyaannya jenis rekomendasi yang sesuai pada kasus tersebut. Di sini kata kuncinya DJJ terdengar di 2 tempat, kemungkinan gemeli, hamil 8 bulan. Jadi ini adalah rujukan medis. Jawabnya A. Baik. Terima kasih Bu Cikma. Rujukan medis jawabnya A. Oke, siap. Saya izin mute lagi ya. Saya turunkan tangannya. Oke, Bu Erni. Jadi itu yang tadi sudah diberikan ya. Ada dua dari Wisada, dari Medan, sama dari Pringsewu, Lampung. Coba kita dengarkan langsung. Kira-kira jawabannya apa sih yang paling tepat? Silahkan, Bu. Baik, terima kasih ya ibu-ibu yang luar biasa ya, antusias terhadap eh, apa namanya reaksi terhadap soal ini ya. Jadi kalau kita lihat soal ini adalah ibu hamil 8 bulan dengan eh, apa namanya ada penyimpangan begitu ya. Kemungkinan dia gemeli. Sehingga kalau di TPMB gitu ya, kita harus melakukan pemeriksaan lanjut ya kepada SPOG untuk memastikan betul atau tidak, juga perencanaan persalinan begitu ya. Apalagi ini hamil pertama gitu. Nah, kalau kita tanya jenis rekomendasi,
di sini homogen tentang rujukan, kembali lagi ya kita baca rujukan. Ada yang bisa jawab rujukan itu apa, Bu? Coba saya Oke, unmute. saya jawab aja ya. Pelimpahan wewenang ya atau tanggung jawab. Oke, kalau ada yang mau jawab, Izin Bu Erni, Ibu tadi lanjut ya. ya agak delay Bu. Iya. Oh, Iya, gimana sekarang? aman Bu. Udah jelas kan? Masih nge-lag Bu, maaf Bu. Terdengar nggak, Mas? Nah, sudah Bu, sudah balik Oh, lagi. mohon izin ini saya karena sedang di luar kota. Oh iya Ibu nggak apa-apa Bu. Ya, oke oke. Ya, sekarang terdengar jelas? Aman Bu. Oke. Ya, jadi rujukan itu adalah pelimpahan wewenang ya atau tanggung jawab ya, seorang penanggung jawab penanganan medis begitu ya secara timbal balik. Adapun jenisnya adalah pertama rujukan vertikal. Kalau vertikal itu dari tipe yang rendah ke yang tinggi begitu ya. Misalnya dari puskesmas ke rumah sakit gitu ya ataupun sebaliknya. Ada rujukan horizontal yaitu antar fasilitas yang sama. Tetapi misalnya tingkat kemampuannya sama, tetapi misalnya ada alat yang kurang, ada alat yang tidak berfungsi di tempat pelayanan itu, sehingga kita lakukan rujukan horizontal. Rujukan balik ya, ketika kita merujuk ke rumah sakit ya, nanti setelah ditangani misalnya ya di rumah sakit dikembalikan lagi kepada kita TPMB itu adalah rujukan balik ya, dan ada juga rujukan parsial ya itu pengiriman spesimen yang rujukannya atau tingkatannya lebih tinggi ya. Misalnya kita ngambil tadi sampel SHK kan tidak diperiksanya di kita kan, kita hanya ngambil sampelnya aja tapi diperiksa di rumah sakit. Nah, kalau pada kondisi seperti ini di atas, tadi disampaikan, ini kan sudah kita periksa ya, sudah kita anamnesa gitu ya, ANC dan lain sebagainya, ada penyimpangan, berarti kan ini harus dirujuk gitu ya, direncanakan sampai dengan bersalin. Karena ini ada 8 bulan. Ini bukan kondisi gawat darurat, tapi penyimpangan. Tapi harus kita rencanakan ya, sampai dengan nanti akan bersalin. Jadi jawaban yang tepatnya adalah rujukan terencana gitu ya. Karena apa? Ditemukan tadi penyimpangan, ada kehamilan risiko tinggi, walaupun bukan kegawat daruratan, tapi harus sampai disiapkan betul-betul nanti perencanaan sampai bersalinnya seperti apa. Jadi yang jawab rujukan terencana itu tepat. Oke, terima kasih banyak Bu Bidan Herni atas penjelasannya. Cukup, Coba Mas. ya, coba diberikan reaksinya ya untuk Ngelag ya? kakak-kakak dan teman-teman. Iya Ibu, sepertinya Bu Erni Bu yang delay. Saya mendengar suara Ibu dengan baik. Oke, berarti sudah dapat diterima ya untuk nomor soal yang kedua. Nah, ya kembali lagi buat bunda-bunda dan juga kakak-kakak yang mungkin masih belum dapat dipahami. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau mau di screenshot atau di foto, soalnya boleh banget. Jadi silahkan, khawatirnya nggak masuk grup, nanti nggak bisa dapat filenya. Yang ada di grup nanti kita kirim ya filenya, seperti biasa. Dan saya informasikan lagi, jangan keluar Zoom, benar-benar jangan keluar Zoom karena sering banget ada yang nyampein, Mas ini sertifikat belum nyampe gitu. Karena kan biasanya habis kegiatan dapat sertifikat tuh. Jadi di absen dulu nanti di akhir. Jadi jangan keluar Zoom ya. Nanti kita kirim di akhir setelah pembahasan dari Bu Bidan Erni. eh nah, langsung keluar kan. Oke, sebentar ya Bu Cikmah ya, pertanyaannya di hold dulu karena Bu narasumbernya Bu Erni terpental. Oke, sambil bunda-bunda sama kakak-kakak juga yang apa namanya, yang tadi ada yang bertanya, Mas, untuk uji kompetensi itu kapan pelaksanaannya? Ini saya share ya. Ini boleh difoto di screenshot. Karena saya yakin di antara bunda-bunda atau kakak-kakak nih ada yang udah sempat pernah ikut sama MCU, ada yang belum pernah. Jadi yang belum pernah, ini saya share kembali jadwalnya. Ini silahkan difoto di screenshot. Absennya nanti dikirim di Zoom, Kak. Kita nggak pernah ngirim di ini ya. Nggak pernah kita kirim di grup. Karena saya nggak ada akses kalau dikirim di grup. Itu nggak boleh juga. Jadi nanti di-share ke Zoom.
Ini di foto dulu, di screenshot. Mas kemarin ada info yang Juni mundur ke Juli. Waduh, mohon maaf Bu Diana. Sebelumnya saya baru tahu juga kalau memang ini benar. Karena yang saya dapat ini untuk periode kedua gelombang pertama itu dimulainya untuk bidan ya, baik D3 atau profesi, gelombang periode kedua gelombang pertama ya, 20 sampai 22 Juni. Berarti pas nih. Sebulan kurang berarti ya. Oh, yang di ini ada ya. Coba nanti saya cek lagi ya. Terima kasih informasinya Kak sebelumnya. Periode gelombang dua maju ke 2 minggu. Ini mundur ke Juli. Oh, kalau misalkan mundur ke Juli berarti sama ya sama perawat. Perawat tuh oke, Bu Erni, izin Ibu sudah saya jadikan co-host, bisa nanti langsung dinyalakan aja mikrofonnya ya, Bu Bidan Erni. Sambil menunggu Ibu narasumbernya, saya juga ini izin share screen ya, info-info buat kakak-kakak dan juga teman-teman. Sebentar, saya cek dulu. Mundur ya, kalau mundur berarti bareng dong sama perawat. Bidan. Masih terpental nampaknya, teman-teman dan kakak-kakak. Ini kita sambil sharing-sharing aja ya, berarti ya. Inikah seperti ini? Ya, gelombang kedua periode satu dan duanya digabung. Oh, digabung. Oke, berarti bukan seperti ini ya. Kalau ini kan untuk perawat. Ini untuk perawat. Mereka tuh pelaksanaannya 18 sampai 20 Juli. Berarti masih ada 2 bulan lagi kurang lebih. Kalau misalkan untuk bidan, berarti kalau digabung itu pelaksanaannya 1 sampai 22 Juni gitu. Eh, 25 sampai 27 Juli. Berarti masih ada 2 bulan lagi ya. Yang ini. Soalnya saya belum lihat lagi. Memang kan kalau yang tahun sekarang kan dipegang oleh kolegium ya, beda sama yang kemarin. Hari Kamis 13 Juli. Oh, oke, terima kasih banyak teman-teman sama kakak-kakak informasinya. Saya baru tahu loh. Baru tahu 11 sampai 13 Juli. Berarti biasanya Jumat Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu Senin. Iya benar. Sabtu Minggu Senin 11 sampai 13 Juli. Berarti masih ada persiapan sekitar satu bulan dua 1 bulan 2 minggu ya. Perawat kapan Bang? Perawat tuh Juli Kak, 18 sampai dua apa namanya? Ini yang perawat ya. Kalau nggak mundur kalau perawat. Kalau nggak mundur tuh 18 sampai 20 Juli. Teman-teman dan kakak-kakak sekali lagi ini Zoom untuk kebidanan ya. Kalau ada yang keperawatan geser ke Zoom sebelah. Kalau keperawatan sama Mas Randy moderatornya. Kalau bidan ini sama saya. Gitu ya kakak-kakak teman-teman ini untuk jadwalnya yang mungkin juga ada dari peserta yang kemarin sudah ikut bimbingan sama kami. Itu ada juga saya lihat yang pernah ikut di bulan September, bulan Oktober tahun kemarin 2025. Saya kira udah hukum ya. Ternyata ada yang ikut lagi di tahun ini ya. Jadi itu libur dulu. Informasi perpanjangan. Wih, terima kasih Kak. Siapa nih? Kak Kalia. Kalia. Kak Kalia. Boleh tuh di itu ya informasinya ya. Nah ini kan jadi enak kita sharing-sharing ya. Tuh di-share tuh sama Kak Kalia. Coba saya buka. Ini saya nggak bisa ini ya. Iya beda-beda Kak emang ya. Beda-beda jadwal uji kompetensinya. Coba mungkin nanti bisa saya konfirmasi juga ke Bu Bidan Erni ya. Karena saya juga baru tahu ternyata ada apa namanya? Ada perubahan. Oh ini. Bu Erni sudah masuk lagi Bu di Zoom-nya? Masih di mute Bu? Oh sebentar saya jagain host maaf Bu. Ya.
Sudah, Bu? Ya, mohon izin. Aduh, maaf ya ini sinyalnya kurang bagus ya tadi sambil mencari sinyal. Tadi saya Heeh. telepon Mas, maksudnya silahkan dilanjut dulu acara Mas aja Oh, dulu sampai saya nyari sinyal. heeh. Iya Ibu tadi udah Lanjutin aja, lanjutin aja. kita lagi sharing-sharing Bu untuk jadwalnya. Silahkan lanjutin aja. Heeh. Sudah selesai Bu, mungkin kita bisa Oh, lanjut dulu sudah. Bu. Iya, soal yang Oh, oke. ketiga. Nanti kita lanjut lagi sharing-sharingnya. Oke, oke. Maaf ya ibu-ibu, ini kebetulan nggak bagus sinyalnya sedang di luar kota. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Silahkan. Oke, bunda-bunda sama kakak-kakak ya, ini untuk soal nomor yang berikutnya. Nanti kita lanjut lagi ya sharing-sharingnya. Jadi silahkan dilanjut dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Kolom chatnya sudah saya buka. Silahkan kakak-kakak dan teman-teman. Saya lihat di sini ada Kak Vina. Jawabnya C. Kak Sri Mastuti A. Kak Arniat A. Oke, ada A, ada B, ada C. A, B, C berarti ya. Ini udah mulai nyebar lagi ya. Padahal nomor yang pertama tadi udah kecil tuh. Ruang lingkup yang dipilihnya. Ada cuma 2 opsi. Tapi makin ke sini nih, nggak tahu nih soalnya yang susah atau gimana ya. Boleh dong kakak-kakak sama teman-teman disampaikan lagi alasannya. Oke, Kak Nana. Selamat malam kakak atau Bu Nana. Selamat malam, Kak. Oh iya, Kak Nana dari kampus mana? Universitas Muhammadiyah Kudus, Jawa Tengah, Kak. Oke, Umku. Silahkan opsi yang dipilih dan alasannya kenapa? Ini di sini clue-nya, kan ini kan tentang jenis pemeriksaan. Clue-nya di sini adalah ibu datang dengan G2P1A0, 42 minggu itu kan kehamilan serotinus. Sedangkan ini kan mau dilakukan tindakan untuk terminasi kehamilan. Salah satunya karena di sini sudah masuk PAP, anak pertama mungkin di sini nggak dijelaskan seksual atau spontan ya. Kalau gitu kita anggap lahir spontan. Dan di sini ada clue-nya lagi, kepala sudah masuk PAP, kemudian porsionya tebal, kaku, ke belakang, perdarahan masih 50% dan belum ada pembukaan itu merupakan salah satu penilaian dari Bishop Score. Ada 5. Berarti jawaban yang dipilih adalah A. A. Bishop score. Oke. Saya izin turunkan tangannya dan mute kembali. Terima kasih Kak Nana dari Umku ya. Jawa Tengah udah, Medan udah, Lampung udah, kota yang lain. Jangan mau kalah. Saya kembalikan kepada Bu Bidan Erni. Kira-kira tanggapannya bagaimana Ibu? Apakah sudah tepat? Silahkan Ibu. Luar biasa Bu Nana ya, terima kasih ya. Itulah apa harus cerdas ya membaca soal gitu luar biasa. Jadi cepat ya Bu ya. Ini apa sih kondisinya? Oh ini hamil 42 minggu ya. Kalau ada kehamilan 42 minggu kan kita harus pastikan dulu ya. Betul 42 minggu atau misalnya koreksi lagi ya. Koreksi siklus men dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau serotinus kan berarti harus kita terminasi begitu ya. Kan secara teori demikian. Walaupun nanti kita ini ada di rumah sakit, ada kolaborasi dengan dokter, tapi sebagai bidan ya terdepan memeriksa pasien ya harus apa namanya cermat ya melihat pasien seperti ini. Sehingga sebelum konsultasi dengan dokter harus kita pastikan dulu kondisinya seperti apa ya. Sehingga kita harus pastikan ini masuk infartu atau belum gitu ya. Ini ada his tapi kan belum adekuat begitu ya. Janin masih bagus. Ketika kita periksa dalam, kenapa harus kita periksa dalam? Ya, indikasinya tadi udah ada his walaupun belum adekuat dan ini udah 42 minggu ya. Kita periksa ternyata tidak ada kelainan, lihat porsionya ya.
tebal di belakang, pendataran belum bagus gitu ya, belum ada pembukaan. Karena kita harus laporkan kepada dokter ya. Selanjutnya dokter nanti akan memberikan rekomendasi harus apa. Nah, itu adalah satu pemeriksaan yang harus kita kuasai, yaitu pemeriksaan Bishop score ya. Jadi tadi ada 5 indikator, betul disampaikan Ibu yang sebelumnya ya. Jadi serviks itu bagaimana kondisinya, ya tebal kakunya, berada di depan atau di belakang, ada pembukaan atau tidak, itu penting ya. Sehingga tadi mungkin koreksinya juga bagus ya. Anak pertama ini normal atau tidak. Anggap aja di sana tidak ada informasi ya, normal atau tidak. Kalau bekas SC, nah ini juga kan harus hati-hati ketika akan terminasi. Nah, hati-hati nggak drip mungkin yang diambil ya karena beresiko. Tapi ketika misalnya anak pertama normal, bisa jadi anak keduanya ada masalah ya. Tadi jeda waktunya mungkin ya, spacingnya berapa tahun dan lain sebagainya. Itu udah bagus Ibu ya mengoreksi soal seperti ini. Jadi ini adalah untuk melihat kematangan serviks ya, unfavorable atau tidak. Itu untuk memastikan nanti matang atau tidak, perlu diinduksi atau tidak ya. Jadi penting pemeriksaan Bishop score untuk menilai ya bagaimana serviks dan menentukan keberhasilan kalau diinduksi nanti ya, karena ini adalah kehamilan postpartum. Selamat Ibu, terima kasih. Jadi jawabannya A ya, Bishop score. Oke, terima kasih Bu Bidan Erni untuk pembahasannya ya. Jadi, aduh sudah tepat itu tadi opsi jawaban yang A. Ayo berikan reactionnya kalau memang sudah cukup dipahami. Biar kita bisa next langsung ke nomor soal yang berikutnya. Aman ya, mudah-mudahan kakak-kakak. Oke, aman Bu. Berarti oke, ini kita lanjut ke nomor soal yang keempat. Silakan bunda-bunda dan juga kakak-kakak. Saya tutup lagi ya kolom chatnya. Kita mulai 1 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, silahkan. Nah, saya lihat di sini opsi jawabannya ada A, ada B, ada C lagi. Oke. Tapi paling banyak B ya. Ayo, teman-teman dan kakak-kakak yang lain ada yang mau memberikan statementnya, alasannya kenapa itu sudah di-highlight juga ya. eh Sama Bubi dan Erni yang mau menyampaikan boleh Raisan, ayo. Ada nggak nih? Kanana lagi. Coba sebentar ya, Kanana ya. Kita gantian dulu. Kalau nggak ada, saya langsung kasih ke Kanana. Yang lain ada? Kita biar sharing-sharing nih. Siapa tahu, misal nih, kakak Ina, alasannya karena A, kenapa gitu. Nah ternyata jawabannya sepemikiran dari yang sudah disampaikan gitu. Ya jadi kita sharing-sharing. Nggak ada selain Kanana. Ya udah saya kasih lagi ke Kanana. Ayo Kanana, boleh. Terima kasih Kak. Izin menjawab. Ini clue-nya di sini sudah di highlight ya bahwa nifas pos SC membersihkan luka, di situ ditemukan adanya luka basah. Dan kemudian ini melupakan salah satu tahapan dari evaluasi karena kita awal tindakan itu untuk tindakan seksio dan lainnya pasien sebelum pulang kita evaluasi untuk jenis lukanya bagaimana. Jadi karena ditemukan ini lukanya basah, nanti setelah itu kan kita bisa kontrolkan ke poli. Jadi di sini untuk tahapan evaluasi setelah tindakan operasi sebelum pasien pulang. Menurut saya begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Nana. Saya izin mute dan turunkan tangan turunkan tangannya. Ya, jadi itu Bu Erni yang sudah disampaikan tadi dari Mbak Nana ya, Mbak Nana atau Kak Nana. Silakan Bu Erni untuk pembahasannya.
Terima kasih Kak Nana, luar biasa ya. Jadi ibu-ibu semua, ini kan mata kuliah dasar ya, KDPK begitu ya. Jadi pada saat kita akan melakukan pelayanan kebidanan gitu ya, baik itu pemeriksaan, hamil, bersalin, nipas dan lain sebagainya begitu ya. Kita ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya dalam asuhan kebidanan. Dari mulai prainteraksi gitu ya, tahap kerja ya, evaluasi seperti itu. Nah, kalau tadi kan clue-nya adalah sedang gitu ya. Berarti kalimat kerja sedang melakukan ya, sedang melakukan. Kira-kira kalau sedang melakukan itu masuk ke tahap apa? Hmm. Halo? Saya hidupkan mikrofon ya, Bu. Tahap kerja. Iya, Kerja. ya. Jadi sedang bekerja ya, sedang melakukan apa namanya mengganti balutan begitu ya. Ya, jadi ingat prainteraksi itu adalah mengkaji dulu ya apa sih kebutuhan ya. Oh, kebutuhannya ini adalah pos SC. Pos SC sebelum pulang atau misalnya sesuai standar di rumah sakit berbeda-beda ya. Sekarang kan ada misalnya tiap hari dilakukan tiap pagi. Kalau waktu apa saya itu setiap hari yang SC itu diganti balutannya. Nah, karena sekarang teknologi lebih canggih, memang tidak tiap hari ya. Biasanya nanti kita lihat, apalagi perbannya yang apa namanya anti air begitu ya, lukanya bersih, itu tidak tiap hari. Tapi sebelum pulang, biasanya dipastikan dulu. Karena untuk nanti perawatan selanjutnya di rumah begitu ya, sehingga tadi siapkan alatnya. Interaksi tentu harus melalui tadi orientasi dulu ya. Biasakan kita perkenalan diri, ucapkan salam, maksudnya mau apa ya. Nah, tahap kerja di sini adalah sudah langsung berinteraksi. Ya, kalau tadi mau melakukan mengganti balutan luka, ya berarti langsung membersihkan gitu ya, sesuai dengan prosedur atau tadi standar di rumah sakit yang misalnya bagaimana silahkan berbeda-beda tentunya ya. Nah, selanjutnya harus ada tahap terminasi ya, akhiri tindakan dengan cara baru evaluasi ya. Oh tadi bersih, oh tadi basah, nanti di rumah harus seperti apa dan lain sebagainya ya. Membuat kontrak lagi atau tadi konseling bagaimana perawatan di rumah atau kapan harus kontrol ya. Nah terakhir adalah post interaksi, bersihkan semua alat, lakukan dekontaminasi ya, bersihkan lagi apa rapihkan lagi tempat tidur pasien dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu ya, clue-nya tadi jelas adalah sedang melakukan tindakan. Bisa diterima ibu-ibu? Ayo silakan, mudah-mudahan yang kakak-kakak saya nyalakan mikrofonnya. Sudah Bisa, dapat jadi. Bu. Terima kasih. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. terima kasih. Mantap, ramai banget ya. Jadi itu mudah-mudahan sama kakak-kakak, Valdi izin ya, Bu Erni, Valdi izin juga untuk mengingatkan kembali. Tadi kita sedang membahas untuk jadwal uji kompetensi dan ternyata saya baru tahu jadwalnya agak mundur ya, yang harusnya Juni 20 sampai 22 kalau nggak salah. Jadi ke Juli 11 sampai 13 kalau nggak salah tadi ya yang sudah di-share sama Kak Kalia ya. eh Buat kakak-kakak dan teman-teman, ya ini adalah suatu jawaban sebenarnya ya. Jadi diperpanjang lagi persiapan buat bunda-bunda sama kakak-kakak buat belajar dan juga Yang gelombang mengumpulkan dua, Mas? referensi soal. Gimana Bu? Yang periode 2 ya? Iya Bu, yang periode 2. Oh iya, Ya, ini 11 sampai mumpung dengan 13 Juli. Ya. mumpung ada Bu Erni, Ibu mohon infonya Bu, apakah Ya. itu yang Ya, jadi gelombang juga pertama? sama. Ini saya kira institusi kemarin juga saya kaget karena Mm-mm, kan saya mempersiapkannya tuh di akhir ya, akhir Juli. Jadi betul. bukan santai maksudnya memang apa namanya kalender akademik tuh udah dibuat sedemikian rupa. Cuma kan masih di bulan Juni ini masih ada kegiatan. Tapi ternyata pendaftaran itu harus 11 sampai 13 Juni. Jadi ibu Hmm, harus selesai program nih di akhir Mei ini harus selesai program Masya Allah. minimal Mm-mm, apa maksimal awal Juni karena 11 Mei sampai 13 Juni itu adalah pendaftaran. Nanti mm-mm. pelaksanaan ujiannya itu 11 sampai 13 dan pengumumannya 3 Agustus lebih cepat ya, lebih maju. Berarti Ibu izin mungkin kalau berkenan ini Valdi coba share screen kali ya Bu ya. Boleh saya Heeh. Ini tadi ada dapat informasi katanya langsung dari kolegium karena ini yang Valdi dapat untuk informasi terakhirnya Ibu ya, yang ini. Terakhirnya Ibu ya, yang ini.
Coba sebentar. Ini yang Teman-teman, awal, Mas. jangan diaktifkan dulu ya teman-teman mikrofonnya. Yang awal kan ini ya Bu ya, 20 sampai 22 untuk periode 2 Iya, gelombang pertama. Berarti iya. yang itu yang mundur Bu. Dia mundur ke 11 sampai 13 berarti ya Bu ya. Pendaftaran pelaksanaannya ya 11 Pelaksananya sampai 13 Juli. Juli. Yang Juli. ini ya Bu ya jadinya. Iya, Oke. Ya berarti sudah terkonfirmasi ya benar-benar sama iya. kakak-kakak bahwasannya yang tadi jadwal itu memang itu jadwal awal pertama kali keluar. Tapi yang di-share itu yang langsung dari kolegium ternyata benar adanya itu mundur. Jadi ini sudah ada persiapan juga sekali lagi buat teman-teman kakak-kakak ada waktu lengkap lumayan nih buat mempersiapkan diri. Sebenarnya ya dari kemarin-kemarin kan kita ngadain program untuk dosen banyak banget tuh. Salah satunya adalah untuk pergantian kurikulum yaitu kurikulum OBE. Ini FYI aja ya buat bunda-bunda sama kakak-kakak. Ya yang waktu itu kita adakan ya kurang lebih sekitar sampai 5.000 dosen se-Indonesia yang turut mendaftar dan juga hadir. Nah, jadi dosennya sudah disibukkan dengan masing-masing dan juga sibuk juga mendaftarkan kakak-kakak sama teman-teman untuk ujian. Jadi ini yang dipertanyakan adalah apa tugas kita ya sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi sih lebih tepatnya. Ya jadi tugas kita ya ini untuk belajar dan juga ngumpulin soal-soal. Jadi Valdi izin bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kumpulkan soal sebanyak-banyak mungkin, jadikan referensi itu sebagai bahan belajar. Ya, pokoknya tidak ada alasan buat tidak belajar. Belajar itu adalah proses dan hasilnya juga tidak akan tidak baik kalau kita prosesnya juga benar. Eh, dan juga kalau bunda-bunda sama kakak-kakak mau lebih tahu lagi sebenarnya Mahakarya Citra Utama Group ini adalah lembaga ya salah satu lembaga yang paling awal sekali untuk mengadakan yang namanya webinar bedah soal hukum seperti ini. Dulu ada yang namanya Cintai Hukum eh, untuk uji kompetensi, terus yang masih awal-awal yang namanya program exit exam ya dari Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Jadi buat benar-benar sama kakak-kakak itu udah tepat banget belajar soal-soal semuanya dari MCU. Kalau mudah-mudahan sama kakak-kakak ada yang turut, Mas gimana nih? Kalau misalkan kita butuh soal lebih banyak, boleh banget. Nanti kita adakan kembali, kita lanjutkan di tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni kita adakan kembali secara intensif. Kalau ada yang ikut, boleh ikut. Nanti hubungin ke siapa Mas? Ke saya boleh nggak? Boleh. Ya, nanti saya kasih kontak info saya. Mas, kalau mau tanya-tanya dulu boleh nggak? Boleh. Nah, tapi ini sambil saya share, jadi silahkan buat bunda-bunda sama kakak-kakak. Ya, ini nanti pengajarnya sudah keluar. Coba dicek kembali ada nggak dari dosen-dosennya kakak-kakak atau teman bunda-bunda ya. Jadi dicek kembali. Saya yakin pasti ada sih pengajarnya dari bunda-bunda, dari dosen-dosennya ya, atau dari kampusnya teman-teman. Nah, ini semua sudah kita persiapkan mulai dari 1 Juni ya dari ini ada Bu Eni Indrayani dari Gombong, ada Bu Maslihah, ada Bu Dian Fitriani, ada Bu Budi dari Pekalongan, ada dari Kediri ya, ada dari eh, Palembang, ada dari Tulungagung, ini udah banyak banget. Ada dari Bekasi. Jadi teman-teman sama kakak-kakak manfaatkan sebaik mungkin. Ini untuk kebidanan boleh difoto, boleh di screenshot. Mas, kalau saya mau ngajak teman saya boleh nggak? Boleh banget. Mas, boleh nggak kalau misalkan saya ajak 10 orang nih, nanti saya free satu. Boleh, nanti konfirmasi aja ke saya, ya. Negosiasinya nanti sama saya boleh. Ya, jadi kalau misalkan untuk kelasnya gimana Mas? Ini kelasnya. Kita ada 3 kategori kelas. Ada yang nanti ketemu bimbelnya aja, pertemuannya aja, bahas soalnya seperti ini, sama seperti webinar. Kita ketemunya setiap hari Senin sampai Rabu, Kamis Jumat bunda-bunda sama kakak-kakak libur, ya. Terus nanti yang nggak dapat tryout yang mana Mas? Yang nggak dapat tryout yang ini, harganya 109. Ya, kalau yang dapat tryout yang mana Mas? Yang dapat tryout yang ini, harganya 129. 12 kali pertemuan dikali 6 soal. Tuh, berarti udah berapa banyak bank soal tuh yang dipegang? 72 bank soal ya. Plus lagi 180. Nah, nambah lagi bank soal. Ini CBT. Ya, jadi nanti ini lebih fleksibel. Teman-teman sama bunda-bunda bisa ikutnya bebas. Mas saya free-nya hari Senin. Jam 9 pagi boleh nggak? Boleh. Soalnya nanti tryoutnya kita bukanya tuh biasanya Senin sampai Jumat. Biasanya. Jadi bebas hari ngerjain, bebas jam ngerjain. Mas kalau saya mau ikut, ada nggak plus bukunya biar saya punya bank soalnya lebih banyak.
Boleh. Harganya berapa? 199 yang ini. Tapi ini udah dapat buku belum sama ongkir ya. Nanti ada informasinya lebih lanjut. Kalau informasi lebih lanjutnya boleh ditanya ke siapa, Mas? Nanti boleh ke saya atau boleh ke admin yang lain. Mas, kalau saya yang udah ikut bulan Mei, kira-kira gimana? Boleh nggak ngelanjutin? Boleh banget. Jadi ini nanti untuk biayanya, ya. Ini difoto dulu untuk di screenshot dulu. CBT itu komputer based test, Kak. Jadi itu nanti kakak sama bunda-bunda kan uji kompetensinya kan di tempat. Itu pakainya komputer nih kayak gini, ya. Jadi itu nanti buat melatih. Kita sistemnya CBT, komputer based test. Jadi biar bunda-bunda sama kakak-kakak terbiasa. Untuk perawat mana? Ini untuk perawat juga sama, Kak. Biaya kelasnya sama. Kalau tryoutnya aja kita belum ada, Kak. Paling tidak yang ini kalau mau ikut ya, yang 129 ini. Kalau ikut Zoom-nya itu telat gimana, Mas? Kalau misalkan hari Senin saya nggak bisa masuk Zoom, bisa nyari Selasa gimana? Tenang aja, ada rekamannya, ada pembahasannya, selalu di-share ke grup. Biar nanti bisa diulang lagi belajarnya, kayak gitu ya. Ini nomor rekeningnya, bisa difoto, bisa di-screenshot, ada Bank BRI atau BCA, dan ini ada kontaknya ya. Kontaknya di foto dulu atau di screenshot. Kalau misalkan mau hubungin ke saya yang ini, nomor saya paling atas. Mas, tapi saya bukan dari Bali, saya bukan dari Sulawesi, saya bukan dari NTB, dari Papua, dari Maluku, NTT. Boleh nggak kalau ke Masnya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan sesuai untuk wilayah kampusnya masing-masing. Misalkan Jawa Barat, ada dari Universitas Immanuel, ada dari Institut Raja Wali, kan dari Jawa Barat, berarti ke sini, ya. Tapi kalau misalkan Mas, boleh nggak ke Masnya aja? Boleh, nomor saya di sini, ya. Di foto dulu, di screenshot biar kita bisa ngelanjutin lagi ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti di akhir sesi pembahasan webinar kita malam hari ini. Pokoknya ini udah sesuai wilayah. Jawa Timur ada Mas Luki, Kalimantan, Sumatera, Papua ada Mas Karim, Jawa Tengah, Jawa Barat ada Mas Gufron. Saya Pulau Bali, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku. Di foto aja di screenshot. Kalau beli bukunya aja bisa nggak, Kak? Konfirmasinya ke WA saya aja. Kalau untuk TO aja itu kita nggak ada. Ya, selain mau tanya-tanya untuk yang TO-nya aja, boleh ke WhatsApp saya. Nanti saya balas satu-satu dari bawah. Oke, teman-teman sama kakak-kakak mungkin itu sekilas ya untuk apa namanya informasi dari saya. Untuk linknya nanti kita share ke grup, kita share juga di kolom chat. Pokoknya eh, pesan Valdi adalah, ayo kita gandeng tangan ya, jangan pernah pikirkan untuk biayanya berapa ya. Ikut yang mana aja terserah. Terserah bunda-bunda sama kakak-kakak selagi itu bisa bermanfaat. Ini bukan pemasaran ataupun kewajiban ya buat kakak-kakak sama teman-teman, tapi ini sekedar mengajak. Yang terpenting itu ikut daripada tidak sama sekali. Untuk pertemuannya 1 jam, Kak, biasanya. Bisa juga lebih. Pokoknya kita bahas lebih detail pada saat intensif ketemu di bimbingan nanti. Mungkin itu ya kakak-kakak sama teman-teman. Saya izin tutup dulu kolom chatnya. Nanti kita lebih lanjut untuk berdiskusi setelah akhir sesi ini. Saya izin kembalikan kepada Bubi dan Erni untuk melanjutkan. Silahkan Ibu. Ya, soal terakhir ya, nomor 5. Ya, silahkan Ibu-Ibu. Ayo kakak-kakak dan juga teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan yang tadi ya. Ini kita lanjut dulu untuk soal yang berikutnya. Silakan.
3, 2, 1. Oke, silakan kakak-kakak dan juga bunda-bunda. Kak, saya lihat Kak Rati opsi jawabannya E, Kamelia B. Oke, ada D, ada B, ada D, ada E. B, D, E. A sama C-nya nggak ada ya. Langsung aja raise hand. Yuk, mumpung ini soal yang terakhir. Nanti kalau di bimbel lebih enak ya. Jadi kalau belum ngerti, belum paham, boleh langsung tanya. Boleh langsung raise hand. Kak Ani memberikan reaction mau menyampaikan. Oke, Kak siapa nih? Baik. Oke, Kak Ani boleh. Silakan dari kampus mana? Saya dari Advaita Tabanan di Bali. Oke, silakan Kak. Baik, di sini kan soal poinnya itu ada di eh, teraba bagian lunak dekat kepala licin berdenyut. Ya, jadi itu adalah tali pusat. Jadi saya memilih option A, yaitu masuk ke karena posisi terlembung itu kan kaki berada lebih tinggi daripada kepala. Jadi saya memilih option A, memasukkan tali pusat lebih dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Matur Suksma Kak Ani ya. Itu dari Bali udah, tadi dari Lampung udah, dari Medan udah, dari Jawa Tengah udah. Ini Kak, siapa nih? Namanya Huawei. Sama atau beda Kak? Selamat malam Kak, dengan Kak siapa nih? Saya udah aktifkan mikrofon ya. Kak Pedi, apa? Siapa nih? Malam Kak, Iya, dengan siapa Kak namanya? Yeni Kak, ini Yeni, Yeni, Kak Yeni dari kampus mana? Payung Negeri Oh, Inhil. oke. Pekanbaru ya? Iya, Oke, silakan Kak. Apakah jawabannya sama atau kalau misalkan berbeda eh, boleh? Silakan. beda karena saya milih sini. Ini kan ditanya tindakan awal. Kalau tindakan awal, sebelum kita merujuk, pertama yang harus kita bantu itu pasang oksigen. Nah, kalau saat ini kan dicurigai dari pusat menumbung ya Kak ya. Jadi kalau seandainya kita memasukkan tali pusat ke dalam, ini kurang tepat karena menyebabkan spasmus pembuluh darah. Namun dalam konteks pilihan ganda ini saya lebih ke cenderung B, pasang oksigen. Baik. Oke, terima kasih Kak Yeni. Saya izin turunkan tangannya. Kak Ita, mohon maaf ya. Biar kita bisa langsung membahas soalnya. Saya izin kembalikan kepada Bu Bidan Erni. Tadi sudah ya Bu ya. Dari opsi jawaban A sama B. Sekali lagi ini bukan bersaing mana yang paling tepat. Tapi kita lebih ke sharing ya. Silakan Bu Erni. Ya, terima kasih ya. Jadi betul tadi ya, namanya juga kan kita sharing di sini ya, belajar sama-sama. Kita cari apa namanya yang tepatnya begitu ya. Oke, jadi kondisi parturien gitu ya. Kala satu fase aktif dengan ingat kalau ketuban pecah, teraba bagian lunak berdenyut tali pusat, berarti itu adalah tali pusat menumbung begitu ya. Tapi tidak prolaps keluar sampai dengan vagina nih ya. Ini baru menumbung. Kalau masih ketubannya ada, itu adalah terkemuka. Itu dulu yang harus kita samakan dulu persepsinya ya. Nah, baru kita lihat nih, kalau sudah fase aktif, pembukaan 5 tali pusat menumbung, begitu ya, berarti ini adalah kondisi gawat darurat, begitu ya. Kalau di puskesmas Ponet, pembukaan 5 itu kan masih jauh. Kalau lengkap sih, udah kita apa namanya tunggu persalinan normal ya, kita pimpin gitu ya. Tetapi karena ini masih 5, berarti kan ini ada kondisi segera ya harus dilakukan rujukan. Namun betul tindakan awalnya apa sih kalau mendapatkan gawat darurat? Ya kembali ABC lagi ya. Airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi tadi Ibu yang kedua menjawab pasang oksigen. Betul ya. Karena kalau penurunan tali pusat itu menyebabkan kompresi begitu ya pada tali pusat sehingga sirkulasi oksigen dan darah ke janin itu berkurang ya. Tadi tali pusat bisa menonjol keluar ke vagina itu sudah prolap. Nah, ini belum ya. Nah, tapi tadi dirasakan teraba berarti kan masih ada. Tapi kalau sudah tertekan, biasanya ini terjadi bradikardi ya, turun ya karena tadi oksigenisasi kurang ya atau irreguler. Nah, setelah itu hipoksia dan nanti bisa terjadi gerakan melemah dan bisa meninggal di dalam begitu ya. Jadi tali pusat menumbung itu harus segera ya elevasi bagian terbawah janin ya. Kalau misalnya ketat
di bawah kita masukkan ke dalam ya tadi ya menyebabkan apa namanya tekanan yang lebih tinggi pada pembuluh darah di tali pusat, bahaya untuk ke janin ya. Jadi posisikan Trendelenburg, kan tadi udah posisikan Trendelenburg. Selanjutnya apa? Oksigen. Karena kita tahu ya terdapat hambatan sirkulasi, biasanya turun gitu ya DJJ, kita kasih oksigen, baru kita rujuk gitu ya untuk terminasi persalinan. Begitu Ibu. Luar biasa ya, jawabannya udah tepat. Oke, terima kasih Bu Bidan Erni atas pembahasannya ya. 5 soal sudah terlaksana. Ingat teman-teman sama kakak-kakak, nanti kita ketemunya pada saat bimbingan itu 6 soal ya, bukan 5 lagi. Ini nanti yang mau membahas lebih lanjut, tadi ada yang nanya, Mas bukunya aja bisa nggak Mas ikut bimbingannya berapa nanti, gimana ketentuannya dan lain-lain. Tetap stay, ini saya kasih link presensi dan juga link pendaftarannya, oke? Sebentar, mohon ditunggu. Mungkin boleh Bu Bidan Erni ditutup dulu kegiatannya. Mungkin Ibu ada kegiatan lebih lanjut. Boleh saya kembalikan dulu kepada Bu Bidan Erni. Silakan Ibu. Ya, ibu-ibu pokoknya jangan menyerah ya. Kembali hukum itu perjuangan ya. Tapi yang lebih utama adalah bukan hanya lulus hukum ya, tapi hukum itu adalah gerbang awal. Untuk apa? Kembali kepada profesionalisme ya. Bagi yang belum bekerja, harapannya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi yang sudah bekerja itu jangan hanya mengganti baju, tapi betul-betul harus kita tingkatkan ya profesionalisme, analisis thinkingnya harus lebih kuat, ya harus ada pembeda gitu ya waktu sebelum profesi dan setelah profesi. Selamat berjuang ya, mudah-mudahan semua kompeten. Amin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata-kata yang salah ataupun misalnya pembahasan yang kurang apa namanya maksimal gitu ya. Mas saya manusia biasa, kesempurnaan milik Allah, tapi saya juga sama berjuang terus, berusaha terus bagaimana memberikan atau sharing gitu ya dengan ilmu-ilmu yang saya dapat, pengalaman praktisi saya yang saya dapat, mudah-mudahan bisa diterima. Itu saja, selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Terima Bidan kasih Erni. Ibu. Sehat selalu Ibu. Ya, izin lip duluan ya. Siap Ibu. Selamat malam. Malam. Oke, mudah-mudahan kakak-kakak ya. Jadi itu sekarang saya arahkan mudah-mudahan sama teman-teman klik kolom chat, diisi link absensi. Saya tidak menerima ada nanti yang tiba-tiba interupsi Mas, sertifikatnya mana? Mas kok nggak keluar? Ini saya kasih di kolom chat, diisi, oke? Sambil diisi, buat mudah-mudahan sama kakak-kakak, mikrofon sudah saya aktifkan. Ayo kita buka sesi tanya jawab. Silahkan. Yang mau bertanya langsung dinyalakan aja mikrofonnya. Ini yang bertanya ya. Mas kalau bukunya aja bisa nggak? Ini ada. Saya share screen. Ini bukunya. Berisikan 180 soal ya. Ada kunci jawaban, ada pembahasan. Jadi nanti, Mas kalau mau bukunya aja boleh nggak? Boleh. Ada ongkirnya nggak Mas? Ongkir ditanggung penerima masing-masing. Kalau misalkan saya mau beli 2 bisa nggak Mas? Beda nggak soalnya? Beda. Nih, tuh. Saya kasih unjuk aja langsung. Ada 2 tipe ya. Kalau untuk yang ini yang profesi, kalau untuk yang D3 juga kita ada, tapi saya nggak punya ininya nih, soft filenya. Maksudnya nggak ada previewnya. Nanti kalau ada yang mau tanya previewnya boleh di chat aja ke WA saya. Ini banyak juga ya yang udah tanya, yang udah WA ke saya. Ayo silahkan mudah-mudahan sama kakak-kakak yang mau ditanyakan perlu dikonfirmasi boleh dinyalakan mikrofonnya.